Oke, selamat sore sekali lagi. Sorry tadi ada gangguan, jadi kayaknya harus diulangi lagi. Selamat datang di IG Live Sate Ratu ngobrol bareng. Hari ini bersama teman kita Nando, founder dari Donat Bener di Purworejo. Kalau kemarin kita banyak bercerita dengan pekerja entertainment yang sudah belasan tahun dan masih tetap berkarya di situ. Kalau sekarang Nando ini berwira swasta. Sebentar, sudah tersambung. Halo. Ya, maklumlah Purworejo mungkin sinyalnya Senin Jumat. Lama sekali nih. Halo. Sabar buat semuanya, saya masih sedang berusaha menghubungi Nando karena dia masih belum menjawab panggilan saya. Halo. Ya, akhirnya bisa juga setelah bermenit-menit kita menanti dengan harap-harap cemas. Ini internetnya pakai yang murah ya? Oh, saya pakai wifi sendiri Pak, pribadi. Oh, bikin sendiri wifi-nya. Cuman error nih. Kenapa tadi kok susah, Do? Connect Pak, koneksi. Koneksinya susah? Cuman ini udah tak ribut lagi. Ya, kamu mesti itu ngomong sama Pak Bupati itu seluruh Purworejo suruh mematikan internet karena kalau enggak nanti mengganggu siaran saya, Pak. Ini siaran perdana di channel Sate Ratu yang terkenal itu katanya. Apa kabar, Do? Iya. Baik. Pak Budi, apa kabar ini? Baik. Gimana di sono? Purworejo masih sepi-sepi atau sudah mulai masyarakat kembali ke aktivitas normal atau gimana? Sudah Pak, sudah. Ini sudah pada buka-buka jalan. Sudah aktivitas seperti biasa. Udah dibolehin hajatan juga loh. Hajatan udah boleh di sini. Oh ya? Oh iya ya, kalau itu memang Iya, udah boleh. secara resmi Kapolri sudah mencabut maklumat yang melarang orang berkumpul itu ya, memang sudah boleh. Tapi mungkin orang masih banyak yang takut juga ya. Ya. Yo, Ya, mungkin gitu. yang nonton ini yang bukan temenmu ada yang bingung juga Purworejo itu di mana? Di jangan-jangan dekat Blitar atau dekat Kediri. Coba jelasin loh di mana di Purworejo loh. Kasihan kecil ya. Nah, ini ya teman-teman semua yang nonton ini, Purworejo itu sebenarnya nggak jauh dari Jogja sebenarnya. Tinggal ke barat dikit itu udah sampai sebenarnya, sekitar 2 jam lah dari Jogja itu 2 jam. Arahnya ke barat kalau dari Jogja. Jadi lewat Wates dulu, Kulon Progo, habis itu baru sampai Jogja. Lewat bandara dulu. Gitu, bandara yang baru itu. Baru nanti sampai ke kota Purworejo. Kalau dari bandara ke Purworejo berapa lama, Do? Setengah jam. Oh ya? Itu mepet banget. Jadi kemarin waktu main ke sana itu kalau pakai mobil ya kan, kalau pakai mobil itu paling setengah jam. Kalau pakai motor lebih cepat lagi. Oke, berarti bandara itu lebih dekat ke tempatmu daripada ke Jogja ya? Sebenarnya sama aja. Cuman kita tuh sebenarnya punya jalan tembus dari bandara nembus gunung langsung ke Purworejo. Cuman jalan ini kan nggak terlalu terekspos, nggak terlalu rame juga gitu kan. Nembus kampung-kampung, pedalaman gitu loh. Oh, ini berarti setengah jam Gitu. tadi itu lewat jalan tikus, bukan jalan besar. Lewat jalan utama. Itu lewat jalan utama. Kalau lewat jalan kecil-kecil malah lebih cepat ya? Gitu. Kalau lebih cepat malahan bisa langsung ke Kulon Progonya. Ya memang kayaknya Purworejo masuk dalam segitiga emas itu ya, Borobudur, Jogja dan Purworejo dan sekitarnya itu ya. Betul ya? Lewat jalan depan rumah sini. Oh, jalan itu lewat depan rumahmu.
Betul, lewat trans yang mau dibuat untuk transportasi pariwisata kan besok lewatnya jalan depan rumah saya sini. Oh, oke. Jalan utama sih, jalan provinsi. Ya, Gitu. ya. Artinya Purworejo besok kalau turismenya Jogja terutama berhasil dan menjadi semakin bagus, pasti kecipratan ya Purworejo ya. Oh pasti Pak, harusnya kecipratan Pak. Karena, Gitu. Kalau oke. gimana Pak? Ya karena kan itu masih dalam golden triangle itu katanya. Itu apa? Oh iya, Yang lagi dibikinin sekarang adalah yang belah bukit itu ya, apa namanya? bendungan. Bukan, jalan yang Apa yang jalan? jalan. Jalan. Itu namanya apa ya kemarin kurang tahu. Cuman yang di tempatku ini proyeknya bareng yang di apa namanya yang di ya enggak bareng sih sebenarnya. Di sini tuh ada bendungan itu loh Pak, bendungan yang tertinggi kalau nggak salah. Aha. Itu di tinggi se-Asia atau di kecamatan saya ini. Oke. Itu. Oke. Jadi jaraknya cukup deket, nanti jadi spot pariwisata juga. Nah, kamu sendiri untuk menyambut ikut sertanya Purworejo dalam kemajuan turisme di Jogja, di Jawa Tengah dan sebagainya, mau ngapain loh besok? Ini udah berasa nggak? Maksudnya dengan bandara baru kemarin itu udah pindah ke sana yang per Maret itu meskipun kena corona duluan, impact-nya ada nggak? Ada berasa nggak ke kamu? Ke Purworejo? Belum banget. Oh, belum ya. Belum banget Pak. Dan kamu pindah. Cuman yang paling kerasa kan sini yang di apa namanya bendungan ini. Yang di bendungan ini kan proyeknya kan memerlukan banyak waktu, memerlukan banyak orang. Jadi yang di sini juga beberapa ada yang keserap. Tapi sempat kemarin demo-demo juga sih, karena warganya begini begitu. Bukan warganya sih, tapi katanya nggak ngerti kejelasannya gimana. Sempat demo-demo ke bupati juga. Cuma sekarang udah clear semua. Terus ini proyeknya kayaknya lanjut lagi, tapi malah kena corona dulu nih, ya kan. Terus ini update-nya yang pasti saya belum tahu ya. Ini kelanjutannya nanti gimana. Tapi rencana awalnya begitu. Okay. Mau dibuat situs-situs pariwisata juga. Oke. Gitu. Sekarang kembali ke awal dulu, Ndo. Mungkin kita kenal berapa tahun yang lalu, Ndo? 2014 Pak Budi. Berarti 6 tahunan ya kita kenal. 2014 awal ya. Oke. 6 tahun yang lalu. Sekarang berarti kamu kegiatannya adalah apa, coba diceritakan? Nah, kalau sekarang saya ini cuman jualan donat, Pak. Okay. Cuman itu aja. Kita seharian di sini saya sama istri lagi produksi donat nih setiap hari. Itu kegiatannya ya cuman kita diproduksi, terus kadang kita di kedai gitu kan. Cuman itu doang. Gitu. Karena memang menggeluti itu aja gitu kan saat ini. Nadanya kok agak pesimis gitu, itu doang gitu. Ya bukan pesimis Pak, kentul sih gitu lah. Okay. Jadi jangan salah ya, karena ada banyak sekali contoh yang aku juga akhirnya tahu dalam proses perjalananku ini, banyak ketemu dengan mereka yang berawal dari usaha kecil-kecil tapi akhirnya juga meraksasa ya. Mungkin kalau kamu katakan donat lah di Jogja itu ada Kalis Donat yang kebetulan juga yang punya tahu sendiri. Itu saya juga, follow juga itu juga luar biasa ya, hanya jual donat seperti katamu tadi, tapi ya sekedar informasi itu hasilnya luar biasa ya. Jadi jangan pernah meremehkan usaha apapun itu, sekecil apapun itu, apalagi usahamu sendiri. Kamu mesti sangat confident dengan itu ya. Oh iya, tadi belum ngomong tapinya. Oh tapi, oke lanjut. Tapi Iya. Enggak gini. Tapi gini, apa namanya? Justru donat ini yang membuat kehidupan saya itu berubah. Banyak sekali berubah, Pak. Itu ya banyak sekali, dari macam-macam nih, dari gaya hidupnya mungkin, dari pola pikirnya, terus dari apa namanya? Keharmonisannya gitu kan. Itu gitu. Oke, satu-satu dibahas dulu. Jadi kamu kenapa kok akhirnya memilih untuk berwira swasta? Nanti kamu cerita dulu ya, pekerjaanmu dulu apa aja itu nanti aja diceritain. Kamu jawab dulu, kenapa kamu memutuskan berwira swasta?
berwira swasta itu sebenarnya sudah ada. Saya tuh sejak SD, Pak, sejak kecil gitu kan. Sebenarnya. Saya kelas 5 SD itu udah berniaga sama adik-adik kelas itu udah berniaga sebenarnya. Waktu itu mainan Tamiya gitu kan. Saya bikin jual gitu. Itu udah naluri nggak tahu ya kan gitu. Cuman memang apa namanya di suatu ketika lulus sekolah gitu kan, terus kuliah, akhirnya saya punya kepinginan tapi coba untuk mandiri, akhirnya menembus jalan pintas bekerja di apa namanya perusahaan gitu kan. Itu selama kelamaan menikmati pekerjaan itu ya kan, terus beberapa kali juga pindah pekerjaan yang lain, terus akhirnya kok apa namanya sense itu nggak hilang gitu loh, tetap aja saya maunya berdagang. Mau dulu aja pernah bekerja kuliah, jadi kerja kuliah sama bikin dagangan gitu kan. Jadi sehari itu saya melakukan triple job ini malah. Itu dulu berjalan hampir setahun waktu itu. Nah, terus nggak lama ini ya kan, 2 tahun terakhir ini saya putuskan untuk menggeluti usaha ini, dan aku pengen ini fokus, aku pengen ini konsisten, istiqomah, supaya saya tidak terlalu nyabang banyak-banyak gitu kan. Nah, kenapa? Apa gitu. yang membuat tiba-tiba 2 tahun ini kamu terus kayak tersadarkan, oke, wira swasta gitu. Mesti ada sebab toh? Apa itu sebabnya? Atau mesti ada sebuah kejadian atau apa, atau kenapa kok akhirnya decide untuk saya mau wira swasta? Yang pertama tetap dari background keluarga dulu ya Pak ya. Itu dari background keluarga. Waktu itu pas anak saya lahir nih, saya masih bekerja itu kan. Terus setiap hari itu saya pulang jam 1 malam gitu kan. Itu paling cepat itu jam 11 malam. Posisi padahal anak baru belum ada 1 minggu. Ya kan, kalau misal ada apa-apa, ya kan kita susah nih. Ya itu harus itunya gimana itu, istri minta tolong ini dan lain sebagainya. Itu juga membuat saya berpikir ulang gitu. Mau kapan ini ya kan gitu. Padahal jam 9 pagi itu udah berangkat ke kantor nih. Sampai jam 1 malam nih. Jam 1 malam, kadang jam 2 malam. Itu setiap hari. Dan saya mikir waktuku suatu saat ini waktuku harus banyak untuk keluarga juga itu kan. Nah, dari satu poinnya itu dulu gitu. Terus ditambah lagi ada motivasi dari om-om saya. Om-om saya juga gitu. Memberikan motivasi ke saya karena dia melakukan itu juga gitu loh. Dulu bekerja untuk posisi yang jabatan keren-keren itu kan dilepas untuk berniaga semua, berdagang semua karena suatu alasan spiritual ya kalau ini ya kan. Untuk apa namanya, untuk masalah ayo jaga 5 waktunya gimana, di kerjaan bisa ndak, kalau ini kamu lebih fleksibel, kamu bisa jaga 5 waktumu ndak, begitu kalau om saya ngasih wejangan gitu kan. Akhirnya saya pikirkan lagi, terus saya memutuskan untuk melakukan ini sampai sekarang ini gitu kan. Tapi kamu waktu memutuskan untuk berhenti dari kerjaanmu sebelumnya dan kemudian memutuskan berwira swasta itu kan pasti balik dari nol ya, Ndo ya? Betul kan? Kamu tiba-tiba balik dari nol. Lah, keluarga waktu itu gimana? Support? Keluarga atau dari keluarga bapak atau gimana maksudnya? Ya, keluarga ini, istri maksudnya. Istri mungkin, orang tua mungkin kan. Ya betul, tujuanmu mulia, berhenti dari pekerjaanmu di industri nightlife misalnya. Tapi kan balik nol gitu kan, artinya pada saat kamu memutuskan berhenti tanggal 31 katakan Januari, berarti kamu Februari tidak punya penghasilan. Ya. Itu gimana mereka? Tapi kan saya sudah punya planning, habis ini saya mau ngapain gitu kan. Itu. Mereka udah tak kasih, ibaratnya mau tak kasih gambaran. Aku nggak mau bekerja ini lagi karena saya mau berwira swasta nih, kan gitu. Istri juga sudah tak ajak ngobrol terus. Kayaknya ini aku udah bulan depan nih udah mengajukan pengunduran diri. Saya mau jualan ini gimana gitu kan. Udah tak ajak diskusi terus. Dari pihak keluarga, dari bapak ibu saya itu nggak support sebenarnya, karena kok tiba-tiba banget gitu kan, nanti gimana. Nah, terus tapi kalau istri sudah support banget karena memang awalnya waktunya yang jarang ketemu, serumah itu paling cuman ketemu pas tidur tok gitu tuh.
pas marito gitu kan, pagi udah berangkat lagi ke kantor lagi gitu. Kalau istri sih support aja Pak, gitu. Kamu sudah punya planning itu maksudnya kamu sudah punya duit saving atau gimana? Belum ada Pak, belum ada. Gaji terakhir itu yang buat kita hidup untuk kedepannya. Dan kemudian kamu 1 bulan itu kan pasti usahamu juga baru start, ya kan? Paling juga menghasilkan duit pasti nggak seberapa. Kok bisa survive? Nah gini Pak, dulu ini saya cerita mundur ke belakang lagi Pak. Jadi berarti tahun berapa ya? 2016. 2016 setelah nikah itu saya jual minuman di pinggir jalan, Pak. Setelah nikah saya beli mobil, saya beli mobil untuk memfasilitasi karena kan luar kota nih kalau saya pulang ke mertua, ke rumah itu kan. Saya beli mobil. Terus rencana saya mobil ini supaya bisa menghasilkan itu gimana gitu kan. Saya sudah nggak kerja soalnya gitu kan. Nah, terus habis itu ini apa namanya? Mobil ini tak buat jualan di pinggir jalan, jualan es, Pak. Jualan es kayak kekinian lah, kayak apa namanya? Mojito gitu-gitu lah. Terus tapi waktu itu cuman bertahan 3 bulan kalau nggak salah, 3 bulan. Akhirnya saya kegoda lagi awalnya tuh, ditawarin project sama teman, tak ambil, Pak. Oh, jadi kamu habis wira swasta sempat balik Kucing? Oh, sempat balik Kucing saya. Oke. Sempat balik Kucing karena saya belum begitu 100% awalnya gitu kan. Balik Kucing dulu setahun tuh. Oke. Balik Kucing dulu setahun. Nah itu yang tadi saya bilang, balik Kucing dulu setahun. Terus akhirnya saya memikirkan setahun itu di kantor saya memikirkan untuk supaya oke deh, saya coba lagi deh. Saya masih pengen dagang lagi kan. Terus akhirnya saya bikin kedai kopi itu. Keluar itu saya punya uang sedikit lah. Bikin kedai kopi itu di Semarang, di Ungaran. Itu. Terus apa namanya? Itu juga berjalan selama berapa ya? 3 bulan. Istri ngajak ke sini gitu kan. Istri ngajak ke sini. Itu sebenarnya saya tambah buyar lagi. Di sana saya mau ngapain juga gitu kan. Bingung juga. Jadi Ungaran itu adalah kota asalmu, Purworejo adalah kota asal istri ya? Betul, makanya istri ngajak ke sini, ngajak pulang ke sini, terus ya dengan berat hati, ini kedai kopi ini saya tinggal, karena ada temen yang mau nerusin sebenarnya, gitu kan, terus saya tinggal, habis itu kita sampai di Purworejo, tambah bingung lagi Pak, mau ngapain lagi, kan? Secara di sini saya nggak ngerti Purworejo itu gimana, yang saya tahu tidak semeriah, tidak seramai, tidak sepadat di Semarang lah gitu kan. Misal pun saya nih kemarin sempat ngelamar kerja juga awal di sini tuh. Sempat lamar kerja gitu kan. Cuman masih tak tahan-tahan nih. Aduh, masuk ngelamar kerja lagi. Mau nggak mau harus dagang lah gitu kan. Mau nggak mau nanti kayak dulu lagi, balik lagi gitu. Nah, itu sudah mulai kepikir lagi. Nanti kayak dulu lagi nih, nanti kayak kemarin lagi nih, waktunya gimana dan sebagainya. Mulai dari nol lagi tuh. Akhirnya saya putuskan untuk jualan gitu. Sebenarnya nggak langsung jualan donat Pak gitu. Nggak langsung jualan donat. Saya coba untuk bikin makanan-makanan kecil karena di sini kan kebetulan posisinya dikepung sama beberapa sekolahan-sekolahan kayak SD, SMP, SMA gitu kan. Ada pesantren. Nah, coba saya kasih jajanan yang saya masukkan ke mana? Ke kantin gitu kan. Awal itu begitu. Nah, produk jajanan biasa lah kayak pisang, apalah gitu kan. Itu karena memang harus apa ya? Saya nggak ngeriset produk saya tuh kayak apa enggak gitu kan. Tak bikin sedemikian rupa itu enggak kepikiran itu. Yang penting saya coba dulu gitu kan. Ya, coba dulu. Terus akhirnya itu ada hasilnya itu ada. Cuman ini volumenya memang kudu banyak nih. Waduh, kalau kudu banyak harus tak siapkan apanya. Itu 3 bulan, Pak. 3 bulan karena kayaknya nggak nganu nih, nggak apa namanya, nggak oke nih, gitu kan. Saya mikirnya begitu. Terus sempet 1 atau 2 bulan itu masih ngerancang lagi. Itu tak stop semua, Pak. Tak stop semua. Terus ngerancang lagi. Ini Bismillah, ini yang terakhir kali nih ya. Saya mau dagang apa nih?
gitu kan. Ini aku nggak boleh nyerah nih, di situ aku nggak boleh nyerah, mau kembali lagi gitu kan, kembali ke dulu lagi dari nol lagi. Ini buang-buang waktu juga ini kan gitu. Soalnya kan anak juga semakin gede gitu kan. Terus saya punya pemikiran, oke lah, ini yang terakhir ini coba saya bikin usaha, bikin dagangan sendiri, sama halnya saya ngerawat anak saya gitu kan. Coba kita gedein bareng-bareng gitu kan maksudnya. Jadi terus itu saya mulai renungkan dulu. Terus saya balik pola pikir saya, Pak, di situ. Saya balik. Pada umumnya kalau aku bikin produk baru ini tak jual aku berapa ya, gitu kan biasanya kan gitu, Pak. Kalau ini enggak, saya bulan ini pengen duit misal 5 juta misal atau 10 juta misal. Nah 10 juta itu kalau misal sebulan berarti sekian ratus ribu nih. Kalau sehari 100 ribu, berapa ratus ribu nih. Terus kalau berapa ratus ribu harus ada berapa piece nih, gitu kan. Terus akhirnya ketemu di situ, Pak, ketemu. Nah produk apa yang sekiranya aku tidak susah mengenalkan produkku ini loh, gitu kan. Akhirnya beberapa ya aku juga survei, Pak, ke pelosok-pelosok lagi, ya kan, tanya adik-adik, Dek, tahu donat nggak, Dek, gitu. Tak pastikan lagi, Pak. Tahu donat nggak, Dek? Tahu, Mas. Oh ya udah. Berarti sampai pelosok sana saya nggak bakalan susah untuk branding donatku ini, gitu kan. Terus akhirnya saya memutuskan, Bismillah ini usaha yang mau tak tekuni beneran nih. Aku nggak mau kayak kemarin-kemarin lagi nih, gagal-gagal lagi nih. Coba tak ini lagi, tak kaji lagi, eksperimen lagi. Akhirnya saya putuskan mobil saya jual, Pak. Mobil saya jual, sudah tak buat dapur khusus itu ada sudah di mobil itu di garasi mobil itu sekarang tak buat garasi mobil itu sekarang tak buat tempat produksi sekarang ini. Sampai sekarang gitu. Mobil tak buat modal. Sampai sekarang ini. Donatmu itu di harga berapa ya, Ndo? Per box itu kalau di sini, Pak, 20.000. Isinya 12. Isinya 8. Oh, isinya 8. Kamu sendiri akhirnya dapat resep donat itu dari siapa? Ya, ini, Pak, saya nyolong-nyolong sih sebenarnya, nyolong-nyolong biasa kan, ada sosial media kita manfaatkan. Terus main-main kemana saya cobain. Cuman gitu tok, sisanya saya hampir setahun eksperimen donat itu sebenarnya nggak jadi. Setahun, ya kan? Setahun pertama bikin itu nggak jadi. Terus akhirnya, waduh ini harus ada terobosan baru nih supaya bisa produksi agak banyak. Akhirnya tadi mesin mobil tak jual, ganti mesin donat gitu kan. Gitu. Sekarang aku harus punya volume yang cukup banyak. Kalau nggak pakai mesin saya nggak bisa. Gitu. Nah, di situ saya eksperimen terus, Pak. Produk itu saya kulik sendiri, Pak. Nggak jadi buang, tak kasih ke tetangga kurang gimana. Bahkan ada yang dibeli, ada yang dihargain satunya 2.000, ada yang 3.000. Pokoknya ini aku mau cobain ini gimana rasanya dan lain sebagainya gitu kan. Tetanggamu itu sekarang udah diabetes semua berarti ya? Ya udah lah. Keseringan disampling itu. Ya, Ndo, tapi gini, kamu pada saat pertama kali berbisnis, kemudian kamu balik Kucing, itu kenapa, Ndo? Maksudnya lebih ke karena ekonomi atau karena kamu ngerasa, betul, buntu ini kok udah 3 bulan nggak jadi-jadi gitu? Lebih dominan yang mana? Yang pertama, tadi buntu itu hopeless gitu loh. Belum nemu feel-nya gitu lah, belum nemu feel-nya nih. Yang kedua memang karena ekonomi sih memang. Karena waduh ini kurang nih gitu kan. Nggak masuk nih, capek tok ini gitu loh. Akhirnya saya titiknya ke situ terus akhirnya balik lagi gitu. Ya kan gitu. Tapi sempat waktu berjalan 1 tahun di kantor balik lagi itu juga kepikiran terus, Pak. Itu karena nggak tahu kenapa ini. Feel-nya kok saya memang dari dulu tuh pengen punya usaha sendiri, nggak melulu harus besar gitu, harus kecil-kecilan tapi bisa kita tekuni gitu kan. Tapi makanya di perusahaan-perusahaan yang pernah saya di situ singgah di situ tuh sebagian besar itu masalahnya untuk belajar saya gitu kan. Apa toh yang bisa belajar di situ gitu kan. Nah lebih ke situ kalau saya, Pak. Jadi sebenarnya kamu 1 tahun itu juga sekarang kamu sesali nggak kenapa kamu setahun dulu harus balik Kucing dulu gitu? Karena sebenarnya kalau kamu tetap stay
dengan bisnismu, kamu malah justru sudah menang tambahan waktu 1 tahun toh. Mungkin usahamu sekarang sudah bigger than now gitu karena kamu nggak buang setahun. Itu kamu sesali? Nggak juga sih Pak. Setelah saya curhat-curhat nih sama beberapa yang mentorin saya juga, kayak seperti keluarga, seperti om itu kan, nggak usah disesali, itu prosesnya begitu. Kalau nggak mau coba justru kamu nggak ngerti gitu kan. Begitu. Makanya setengahnya nyesel ada Pak, gitu kan. Karena memang dagangku ini nggak ada yang mentorin gitu loh. Ya itu Cuman nggak ada. Mungkin ketetapan hati itu memang penting sekali sih. Pada saat kamu sedang berbisnis, penting banget. Pasti tidak mungkin 3 bulan terang, tidak mungkin 6 bulan terang, tidak mungkin 1 tahun terang. Ya, kalau kamu bisa seperti itu, berarti satu luckmu sungguh luar biasa, ya toh. Yang kedua mungkin dukunmu dari 80 negara, mungkin ya, which is itu tidak mungkin. Jadi memang pasti perjuangan di awal itu memang pasti berat. Sebenarnya itu yang harus terus dihadapi toh. Maksudnya, wis nggak usah balik kucing kalau memang sudah mantep. Oh, saya mau usaha, berdarah-darah kayak gimana? Harusnya itu kalau ditekunin, ya toh. Karena ada banyak teman juga. Aku kemarin juga sempat cerita. Dia akhirnya memutuskan berhenti kerja, usaha, jalan 3 tahun, balik kucing, kerja lagi, katakan 6 bulan. Panggilannya muncul lagi, usaha lagi, 6 bulan, nggak terang-terang, balik kucing lagi. Terus begitu. Akhirnya dia kan membuang sekian tahun tadi yang seharusnya itu pikiran dan energinya bisa buat bisnis, sama dia malah dibuat balik kucing. Dan aku yakin, mungkin yang kamu rasakan juga, pada saat kamu kerja lagi tadi, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, panggilanmu untuk tetap balik berwira swasta tadi muncul, sehingga konsentrasimu pada pekerjaanmu di kantor pasti nggak fokus. Yang kedua, akhirnya kamu bablas, lupa balik, lupa berwira swasta. Nah, betul itu 2 kemungkinan itu pasti, Pak. Tapi untungnya tuh saya menjemput hidayah itu cepet, Pak. Makanya saya nggak tak jemput gitu kan. Terus sekarang sudah mulai terang. Kamu sekarang di Donat sudah berapa lama? 2 tahun, Pak. Sudah 2 tahun. Sudah mulai kelihatan terang. Alhamdulillah 2 tahun ini kita hidup sama keluarga ini dari Donat, Pak. Yang menghidupi kita. Gitu. Dan apa namanya, sudah bisa meng-hire orang juga untuk diproduksi. Terus di kedai juga sudah meng-hire orang juga untuk jaga gitu kan. Untuk standby di sana gitu kan, untuk serving gitu udah ada sekarang. Kamu sudah tinggal ngitung body dok. Ya kontrol ya. Tinggal ngontrolin tok, Pak. Ya itu memang ya harus disyukuri, dan 2 tahun itu sudah memberi manfaat ya. Memang cuman harus hati-hati, mungkin sedikit sharing. Jangan terlalu cepat puas dan akhirnya kamu sendiri melepas itu. Karena ada banyak teman juga yang bikin usaha 2 tahun jadi. Tahun ketiga dia sudah mulai terlalu banyak melepaskan akhirnya kepada timnya, dan dia sendiri sudah tidak involve. Dan tiba-tiba di tahun keberapa ternyata marketnya tiba-tiba hilang dan dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain karena dia tidak ngelihat prosesnya lagi. Kamu 2 tahun ini mungkin kan ngeliatin problemmu apa, kamu solve, kamu ada masalah, kamu hadepin dan sebagainya, sehingga kamu tahu pasti. Mungkin malah kamu tahu siapa yang beli donatmu satu persatu, frekuensinya sebulan berapa kali, itu kamu malah tahu lah. Itu yang nggak boleh hilang. Setuju? Betul, Pak. Ya? Sampai sekarang pun ya setuju banget gitu kan. Itu sampai sekarang pun masih saya pantau terus, ya kan, kayak yang di kedai sini itu setiap hari juga saya pantau gitu kan. Servingnya gimana gitu kan, yang beli siapa, terus hari ini kenapa begini, kenapa begitu, kita pengen tahu itu semua gitu kan, Pak. Gitu kedaimu itu jual apa selain donat? Kedai minuman, Pak, ada minuman, ada beberapa minuman. Karena di sini kan kawasan sekolah, kawasan sekolah, ada SD, SMP, SMA, makanya saya menyediakan itu dengan harga murah gitu kan, harga murah. Oh, jadi kamu tuh bisa dine in, ada minuman dan donat. Makanannya donat doang, makanannya gitu. Donat doang. Ya, itu tok. Saya fokus sama donat itu tok, nggak mau yang lain-lain. Nah, minumannya memang ada aneka macam.
Nah, karena itu kan penunjang doang gitu kan. Oke. Gitu. Oke, mungkin buat yang belum tahu, Nando ini dulu sempat beberapa tahun ada di Nightlife ya. Mungkin diceritain sedikit, Betul. tidak usah terlalu panjang, ada di mana aja itu, Ndo? 2012 itu naik dunia malam saya pertama itu 2012 saya di EC, Pak. Aha. Di Executive Club Semarang. Executive Club Semarang itu waktu itu memang happening gitu kan. Udah high class di zamannya itu 2011 itu sampai 2013 kalau nggak salah 2013 ke Cilacap. Nah, ini langsung singkat aja ya Pak ya. Singkat aja. 2013 ke Cilacap ya, terus itu juga sama nightlife juga gitu kan. Jadi selama setahun di sana 2013 di Infinity opening gitu kan, opening berapa bulannya, hampir setahun itu. Terus habis itu baru 2014-nya di Purwokerto. Di Purwokerto ini 2014 Purwokerto bentar langsung habis itu ke Jogja, itu kan ada manajemen trainee di grup di Varuna Group ini. Gitu. Nah, 2014, 15, 16 di Jogja itu kan, di Jogja. Terus sempat balik ke Purwokerto lagi, balik ke Jogja lagi. Karena memang formatnya kita siap pindah di karaoke itu kan. Terus 2016 pulang Semarang. Gitu. Oke, Dok, kebanyakan 2016 pengalamanmu gitu, ya. kan di entertainment ya, di nightlife ya. Menurutmu ada nggak hal-hal yang kamu dapat dulu selama di nightlife? Apakah itu experience atau apapun itu yang kemudian berguna sekali untuk bisnis yang kamu tekuni sekarang gitu? Dan kalau ada, apa itu, Dok? Banyak, Pak, banyak sekali itu. Jadi yang pertama, kalau dulu banget itu dari pertama tak urutin kan, saya flashback sebelum menjalankan usaha ini kan, saya flashback jauh banget gitu kan. Apa tuh yang bisa tak aplikasikan di usahaku ini nanti apa tuh gitu. Yang pertama tentang memanage dulu, pasti itu kan, manage. Dulu yang namanya pedagang, saya memikirkan itu kan, maksudnya pikiran saya itu pedagang itu kan semuanya sendiri, Pak, di manage sendiri itu, produksi sendiri, jualan sendiri, itu kan. Terus dari experience pekerjaan dulu, bagaimana kita mendelegasikan kalau misal kita punya karyawan misal, ya kan gitu, bisa ndak ya nanti bisa tak aplikasikan di usahaku ini gitu kan. Nah ternyata berapa persen bisa, tapi nggak sedetail 100% yang kayak di perusahaan besar gitu kan, karena kan beda banget gitu kan. Terus itu dari segi manajemen ya kan gitu. Terus untuk masalah keuangan juga, wah ini penting banget gitu kan, itu penting banget. Keuangan ini sangat soro di awal-awal usaha ini, sangat soro sekali gitu kan. Bahkan sudah mulai open gitu kan, saya udah mulai open order gitu kan, berapa bulan itu sampai nggak pernah pegang duit itu pernah, Pak. Di rumah ini tuh nggak ada 500 perak, itu nggak ada, Pak. Cuman punya bahan baku tok gitu kan. Nah makanya itu harus coba tak gali lagi apanya ya yang mesti dikulik-kulik lagi ya, supaya profitnya kelihatan, terus supaya cost-nya juga tidak terlalu bengkak, terus tidak buang-buang bahan baku misal ya kan gitu. Nah itu yang tak pelajari dulu juga di perusahaan-perusahaan lama gitu kan. Terus akhirnya setelah itu sudah mulai kebaca, biaya pembuatannya, produksinya gimana, terus keuangannya nanti ngitung profitnya gimana, itu sudah selesai, nggak sampai di situ tok gitu loh. Pasarnya gimana gitu kan. Nah itu kita ngobrol soal marketingnya gitu kan. Marketingnya bagaimana lah, sedikit banyaknya juga tak kombinasi dulu pas waktu saya bekerja di perusahaan itu. Ternyata banyak yang bisa diaplikasikan gitu kan. Untuk masalah marketing ya maksudnya ya. Euforia di sosial medianya harus bagaimana misal, ya kan. Terus program ini jualan donat punya program misal kasih gift apa gitu, tuh ngaruh banget di sini ternyata. Tak coba itu ngaruh banget di sini. Misalnya apa itu gift? Itu
ya untuk pembelian berapa tak gift 1 cup ice misal gitu kan. Terus nanti ada apa semacam kuis-kuis gitu yang nantinya tak kasih gift box donat gitu juga ada Pak. Itu responnya cukup oke gitu kan. Nah, ternyata itu bisa tak aplikasikan di sini gitu. Cuman bedanya skala besar sama ini skala receh gitu aja. Jadi artinya pengalaman kerja meskipun itu di industri entertainment tetap banyak sekali bermanfaat untuk kamu merintis usahamu itu ya. Banyak Kan manfaat yang karena bisa kan dipelajari. banyak juga yang banyak. memandang pekerjaan di entertainment itu agak sebelah mata gitu kan. Sebenarnya nggak cuma entertainment doang, Pak, gitu. Awal bikin usaha ini aja mandang aja nggak mau, apalagi sebelah mata gitu kan. Wong belum jadi apa gitu kan. Itu siapa itu? Siapa yang bersikap begitu misalnya? Ya pasti keluarga pasti gitu kan. Maksudnya kan mesti bisa nggak sih hidup dari jual donat gitu kan. Oh, itu belum tahu ceritanya Apalagi aja. Soalnya kan background keluarga kan mereka banyak yang Pegawai negeri ya. iya betul, makanya kan persepsinya pasti beda gitu kan. Ya, itu memang yang harus didobrak adalah mindset begitu. Ya, sekarang kalau kita ngomong ternyata setelah didalemin, ya aku selalu bercerita ini. Di seputaran kompleks ini tuh di depan, di seberang, di samping kanan kiri itu banyak sekali kuliner kaki lima gitu ya. Tapi kalau tahu berapa mereka menghasilkan ya mungkin bahasa Jawanya gilo-gilo gitu ya. Penampilannya boleh, kalau bahasa kita dulu ngomongnya kumus-kumus gombes itu ya, penampilannya boleh begitu. Iya, betul, tapi betul. jangan tanya Iya, duitnya ya, karena omsetnya juga Betul. saya yakin jauh berkali-kali lipat lebih gede dari orang-orang yang meng-underestimate misalnya yang selalu comparing dengan menjadi pegawai negeri, yang menjadi yang lain. Itu karena belum tahu aja. Tapi kalau sudah tahu ya ampun-ampun ya, karena ya setelah ngalamin sendiri ternyata wirausaha itu memang menjanjikan banyak hal positif lah. Selain memang revenue atau penghasilan itu dalam tanda petik adalah limitless ya, nggak ada batasnya. Ya, terus semakin kamu jago, semakin kamu mengelola, memanage dengan benar ya revenue-mu akan terus jalan gitu ya. Tergantung juga seberapa kamu bilang cukup untuk spend waktu di pekerjaan dan spend waktu untuk yang lain-lain. Tapi kalau kita menjadi karyawan kan memang ada limitnya ya toh, sak mentok-mentoknya posisimu X ya nggak mungkin gajimu bulan depan 1,2 kali X, 1,3 kali X ya nggak mungkin ya kan, ada kenaikan ya mungkin, tapi kenaikannya juga ya berdasarkan misalnya tingkat inflasi, berdasarkan loyalty berapa lama kamu bekerja dan sebagainya. Itu belum tahu aja ya. Tapi setelah mereka sekarang melihat kamu ya cukup berkembang usahamu, mereka gimana? Sudah mengakui? Sekarang ini sudah Pak, sudah mengakui sekarang ini. Sudah support, malah sudah full support bahwa mereka semua, terutama orang tua saya itu yakin bahwa ya kamu bisa gitu. Oh, orang tuamu salah satu yang meng-underestimate? Oh iya, itu kita sempat cekcok dulu itu. Kita sempat nggak ketemu berbulan-bulan itu. Ya, karena masalah ini gitu Pak. Makanya saya memutuskan, jadi pikiran saya gini, Bapak, Ibu, ini saya tuh pasti punya kesempatan untuk bisa berhasil gitu loh. Kasih kesempatan dulu gitu. Nah terakhir saya ngomong begitu. Saya menjalani ini mau membuktikan itu. Gitu kan. Sorry, Bapak dan Ibu itu pegawai negeri atau apa? Iya. Oke. Ya, ini satu poin penting juga yang cukup menarik ya. Kalau orang tuanya memang mentalitinya adalah pekerja, karyawan, mesti cara berpikirnya akan seperti itu dan mengarahkan anaknya untuk seperti itu. Kalau orang tuanya wira swasta, ya pasti akan berpikir seperti itu dan mengarahkan anaknya seperti itu ya. Jadi itu mungkin sebuah hal yang ya fenomenanya seperti itu. Maka memang kenapa kalau yang wira swasta mesti kebanyakan nanti ke bawahnya ke anak-anaknya juga jadi tetap wira swasta. Yang pegawai negeri mati urip akan tetap ngepush anaknya untuk jadi pegawai negeri. Jadi sometimes itu juga nggak bagus karena mengkotak-kotakkan dan memberi batasan kepada anaknya untuk berkembang sih.
Betul toh? Betul Pak, betul banget. Itu saya setuju. Makanya saya selalu diskusi terus sama orang tua. Intinya saya mau begini begitu itu tujuannya juga buat apa namanya, buat kesuksesan tersendiri lah gitu loh. Saya punya tolak ukur sendiri gitu. Tapi support, gitu. Doakan, support gitu. Gitu sih Pak. Sekarang orang tuamu Sampai tiap hari akhirnya, kamu kirimin donat dong? oh enggak, jauh Pak. Ya kan itu menunjukkan ini Ya, tiap hari anakmu ini selalu produksi maka kirim terus gitu. ya report sih, maksudnya cuman report ini hari ini udah ngapain aja, terus ada hal baru apa di kedai gitu kan, sampai ini apa namanya, kemarin pas waktu main kesini gitu juga ya, sharing lagi gitu kan. Sekarang lebih ke sharing Pak, itu loh yang lebih harmonisnya lebih ada itu, yang merubah hidup saya itu sekarang sharing gitu. Kalau dulu kan enggak, dulu kan kalau kita ngobrol ini harus begini, lu harus begitu gitu. Sekarang kita udah sharing gitu kan. Betul, makanya dibutuhkan Gitu. konsistensi itu kadang-kadang untuk menunggu sampai proven. Kalau kamu sudah membuktikan ya orang nggak bisa ngomong apa-apa ya. Itu Betul. memang terjadi. Kalau aku dulu waktu masih muda dulu, waktu zaman lulus SMA, aku bilang sama orang tua aku kan pengen belajar DJ. Itu tahun 91. Orang tua aku ya nggak setuju. Terus aku bilangnya, ya sudah, kursusin aku DJ di Jakarta, kemudian beliin aku alat. Aku masih ingat banget harganya 2,5 juta alatnya. Setelah itu aku akan cari duit sendiri. Dan memang benar, setelah itu aku cari duit sendiri. Dan setelah beberapa tahun baru, biasanya orang tua itu baru membuka mata ya. Karena sebelumnya mesti, pasti gitu ya. Ya semoga kita besok sebagai orang tua tidak terlalu seperti itu ya. Anakmu sekarang umur berapa berarti, Dok? Sekarang sudah masuk ke dua jalan, dua lebih. Itu hampir seumuran dengan ketidakhadiranmu di Sate Ratu ya. Iya ya, semenjak lahir kamu belum pernah ke sini lagi, toh? Kata siapa? Kemarin udah mampir ya sama anak istri ya. Oh sekali ya, pernah sekali ya. Pernah sekali kan ketemu Pak Budi. Terus yang kedua kali pas saya ke Jogja lagi itu mampir sana pas Pak Budi belum landing dari Jakarta. Yang aku pas waktu kompetisi. Oh, yang menang ini. Yang menang Mulik Rasa. Ya. Betul, pas itu saya dapat info itu kan, saya dapat info pas di Jogja, makanya mampir tak pikir Pak Budi sudah di situ gitu kan. Ya. Berarti pas aku di Jakarta lomba itu, kamu di Jogja. Saya di Jogja pas ada di acara di Jogja, jadi saya mampir situ. Jangan-jangan kemenangan Sate Ratu yang di juara nasional kemarin itu gara-gara kamu ada di Jogja ya? Kamu pasti berdoa bersama-sama Pak Lanang berdua di Jogja makanya. Oh iya. Ya. Iya, kalau itu saya doain terus Pak. Oh iya. Gitu kan. Terima kasih loh, Dok. Pasti kemenangan itu karena kamu juga. Terus Dok, ya. uniqueness-nya donatmu di mana? Artinya kamu menjual donat apa berbedanya produkmu? Apakah karena kamu mengambil market harga murah atau kamu memang punya uniqueness tertentu? Ya gini Pak, saya dulu memang suka donat gitu kan. Istri saya juga suka donat. Kita nyoba beberapa macam donat. Terus yang di sini tak sesuaikan dengan harga donat yang di luaran kota itu ternyata sebenarnya nggak terlalu masuk gitu kan. Makanya saya pengen punya kualitas aku pengen punya packaging donat, terus rasanya yang macam-macam, terus dengan harga yang murah. Maksudnya harga yang murah itu dalam arti untuk kelas kaki 5 supaya siapa aja bisa menikmati rasa donat yang seperti yang di misal mall-mall, misal gitu kan. Oh, jadi donatmu rasanya gitu. Sudah rasa premium, masuk rasa premium. Sudah tak setting sedemikian rupa supaya yang nyoba pun tak suruh komentar seperti apa gitu kan. Kebanyakan bilang, yakin Mas ini nggak kemurahan, sampai bilang gitu. Memang settingan seperti itu. Saya bikin kemasan yang bagus, saya bikin toppingnya juga aku pakai yang nggak murahan gitu kan. Gitu. Terus dengan keberadaanmu di kota kecil itu menurutmu nggak akan jadi penghambat kamu untuk maju? Oh tidak Pak, tidak. Karena ini juga saya yang mau cerita sama teman-teman ya kan gitu. Ternyata Purworejo ini juga sangat unik gitu kan. Di sini ada beberapa kemungkinan yang saya amati untuk
kelas pedagang kecil seperti saya itu. Di sini tuh banyak sebenarnya orang yang punya duit untuk jajan gitu loh, Pak. Banyak gitu kan. Cuman mungkin karena pelaku usaha ini yang mungkin belum bermunculan sehingga mereka itu jajannya keluar kota pasti. Gitu. Habitnya sini tuh Jogja yuk, Magelang yuk, mana yuk gitu kan. Dia nyari keramaian di sana kebanyakan gitu kan. Tapi aku nggak ngerti berapa persennya, nggak ngerti. Cuman setiap kali ada weekend gitu kan, ada siapalah anak-anak sini misalnya kan, Jogja yuk, Semarang yuk, Jogja Magelang yuk gitu kan. Mereka kan spendingnya akhirnya di sana juga. Mungkin karena di sini bosan itu aja gitu kan. Makanya saya masuk di situ. Saya masuk di situ supaya supaya ada warna baru juga gitu loh. Nggak usah ke sana pun di sini saya sediakan dengan hargamu gitu loh ibaratnya. Ya. Kecuali kalau dia mau makan sate ya, Nur ya. Kalau dia mau makan sate, Sate Ratu gitu. Ya hanya ada di Jogja. Maka biarlah cuman dia aja di Jogja ya. Tapi itu betul juga, Nur. Karena kita juga punya pelanggan yang dari Purworejo itu cukup banyak. Artinya memang mereka mungkin punya spending power yang cukup bagus dan tidak dibelanjain di sana karena tidak available. Jadi mereka akhirnya milih ke luar kota yang lebih rame, mungkin yang lebih sedikit di atas size-nya Purworejo. Tapi memang itu kalau kamu kerjain juga akan jadi market yang sangat luar biasa bagus ya. Betul Pak, betul. Ini memang ini tak seriusin untuk tak kerjain di luaran sana. Makanya saya tarik dulu ke belakangnya. Tadi saya belum ngobrol ya. Donat Bener itu sebenarnya Bener ini kawasan Bener sini Pak, kecamatan Bener ini namanya. Oke. Gitu. Ini tuh kecamatan Bener. Makanya saya bikin Donat Bener itu bisa positioning, gitu kan, bisa brand. Kalau di luar Bener orang tuh juga nggak susah, gitu loh, nggak susah ngelihat brandnya gitu kan. Makanya saya untuk lingkup sini dulu, untuk lingkup Bener ini dulu. Gitu kan. Kamu berarti di endorse Pak Camat juga itu ya? Harusnya Pak Camat ya. Tapi itu mungkin satu tujuan yang baik ya, Ndo. Tapi mungkin itu memang harus agak hati-hati besok saat kamu semakin membesar, apakah nama Bener tadi bisa kamu register atau tidak? Karena itu kaitannya sama HKI ya, hak atas kekayaan intelektual itu kamu mesti pikirkan dari sekarang. Jangan sampai besok kamu sudah gede, ternyata kamu nggak bisa register dan kamu kesulitan untuk pengembangan. Itu mesti dipikirin. Karena katamu kan termasuk kata sulit itu. Bener itu agak sulit dijadikan brand aku rasa, tapi you have to explore it. Oke. Ya, mungkin sama kayak ini ya, apa namanya? Tempat-tempat lain, usaha-usaha lain yang dia membawa nama positioning tempat juga gitu kan. Mungkin bisa gitu. Mungkin lebih ke situ kalau saya. Ya, itu segera sebaiknya kalau kamu sudah 2 tahun memang harus segera kamu persiapkan. Karena kalau sudah ada yang ngambil duluan, kamu nanti repot juga. Pilihannya ganti brand atau suruh beli ke yang mendaftarin duluan itu toh. Itu mesti hati-hati. Duh, by the way, sudah pernah ke Sate Ratu ya? Mungkin ceritain sedikit what is in your mind about Sate Ratu. Komenmu, kesanmu tentang Sate Ratu. Jadi saya tuh kalau ke Sate Ratu kalau nggak sama istri, sama beberapa teman yang memang tak rekomendasikan ke situ gitu. Kenapa gitu kan? Kenapa? Saya tuh dulu dari kecil tuh suka yang namanya bumbu kacang, Pak. Apalagi di sate yang di pasaran lah bumbu kacang gitu kan. Tapi begitu nyoba yang di Sate Ratu ini dengan bumbu yang lain, gitu kan. Bumbu merahnya Sate Ratu ini apa ya? Bisa unik gitu loh di mulut, itu bisa ngejus banget gitu loh. Bahasanya ngejus banget gitu loh. Dan dengan apa namanya daging yang gede-gede gitu kan. Terus nggak terlalu yang gosongnya itu, kalau sate kan identik dengan gosongnya itu kan Pak ya. Tapi kalau ini tuh gosongnya nggak terlalu yang sampai kayak begitulah. Intinya dinikmati tuh gosongnya tetap ada ya kan, tapi bumbunya itu juga nggak kalah gitu loh. Maksudnya kan ada banyak sate yang gosongnya itu ngalahin rasanya ini gitu. Kayak makan bumbu kacang doang nih ya kan gitu. Tapi ini bedanya di situ. Terus ya kalau saya sih lebih ke situ Pak.
Kalau Sate Ratu ya, tapi itu memang benar-benar enak banget. Itu warna baru banget. Gitu. Makanya saya terinspirasi tuh membuat produk sendiri gitu, membuat warna baru gitu. Sejuk sekali mendengarnya itu. Loh, ada itunya nggak kalimat kunci gitu, quotes yang kamu benar-benar kamu pegang teguh dan itu bisa menguatkanmu untuk bisa survive, untuk bisa berhasil, entah untuk bisa apa gitu. Yang jelas semacam kata mutiara gitu loh. Oh iya. Ini apa namanya? Coba tak sampaikan sesuai kemampuan saya ini. Jangan berat-berat. Jadi, oh enggak. Tapi ini agak filosofis dikit ya. Ini untuk mulai merintis sebuah usaha ataupun karir, itu seperti kita tuh menanam pohon gitu kan. Tujuannya adalah buah yang nanti kita mau petik gitu kan. Nah, itu sama seperti yang sedang saya lakukan, bahwa sekarang ini saya sedang menanam pohon, merawat bayi ataupun apapun itu yang nantinya buah itu mau saya petik gitu kan. Makanya kalau usaha, kalau belum keluar buah ini kan, jangan sampai berhenti di tengah jalan itu. Ibaratnya kalau berhenti di tengah jalan, ingin menanam pohon lagi sama saja ngulang dari nol. Gitu. Menunggu buah yang lain dari nol lagi gitu. Makanya tunggu buah itu berbuah lalu kita petik, baru kita ngerti hasilnya seperti apa. Seperti itu, Pak. Itu muncul setelah kamu sempat balik Kucing atau kamu betul banget terinspirasi itu gitu ya. Itu sebenarnya juga saya melo kalau ngobrol perjalanan itu gitu loh, Pak, karena ya gimana merubah semua hidup saya. Oke. Ini buat teman-teman yang di luar Purworejo yang belum tahu Donat Bener, yang mungkin dari circle-nya Sate Ratu. Jadi silahkan kalau lewat Purworejo atau khusus ke Purworejo dicoba Donat Bener. Itu IG-nya Kedai Bener ya? Betul, Kedai Bener ada official Donat Bener. Nah, silahkan dicoba di sana. Mungkin juga buat fansnya Donat Bener kalau ke Jogja, silahkan juga coba Sate Ratu yang ada di Jogja Paradise Food Court. Itu ya nggak sombong sih, tapi sudah dikunjungi tamu dari 84 negara loh, Ndo. Kamu mungkin terakhir ke sini mungkin belum 84, sekarang betul, waktunya. Sudah berapa, Pak? Kenapa? 84 ya? Ya, sekarang 84 negara. Ya, cukup lumayan meskipun mungkin agak sulit untuk bertambah lagi, mengingat yang belum datang tinggal negara-negara kecil-kecil atau negara di Afrika yang betul. bergolak, yang miskin dan sebagainya. Jadi mungkin nanti tambahnya juga tidak terlalu banyak lagi. Tapi kita juga bersyukur, maksudnya sebagai produk baru, sebagai brand baru, kita juga sudah cukup lumayan, mungkin sama seperti Donat Bener juga. Kuncinya tinggal konsistensi ya untuk terus dijaga ya. Dan, betul. Terus berjuang untuk bisa gedein usahanya, nggak pakai balik-balik Kucing lagi gitu ya, semoga. Oh, no. No ya? No, sorry. No. Oke, buat teman-teman yang sudah nonton dari manapun, terima kasih banyak sudah nyempetin. Buat Nando juga sudah 1 jam ngobrol di IG Live-nya Sate Ratu. Semoga obrolan ini bermanfaat buat siapapun yang mendengar. Buat besok hari Jumat, itu lusa hari Jumat jam 4 sampai jam 5 saya ngobrol bareng DJ Andre, tapi dia sekarang bukan DJ saja, dia sekarang bekerja di Game Love Indonesia. Itu perusahaan gaming dari Prancis kalau saya nggak salah ya. Itu nanti hari Jumat jam 4 sampai jam 5. Dan selanjutnya IG Live Sate Ratu ada hari Selasa, hari Rabu, dan hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore. Sekali lagi mungkin terima kasih banyak ya, Ndo. Jangan kapok-kapok kalau ke Jogja, you have to come here. Dan kita ngobrol-ngobrol lagi, sharing-sharing, karena menjadi wira swasta itu salah satu kuncinya adalah harus banyak ngobrol dan ketemu sesama wira swasta untuk brainstorming terus-menerus gitu ya. Karena kalau tidak, kita nanti tidak dikuatkan gitu ya. Mungkin itu dulu ya, Ndo. Kamu want to say something? Siap. Ya, terasa sudah cukup. Sudah cukup. Tidak ada say hello ke siapa-siapa yang sudah nonton. Oh, ini ada nih beberapa nih yang
Fansnya ini mungkin ya, aduh fansnya. Ya, thank you semuanya ya. Ada Puan, ada Mas Ardian, ada Mbak Wiwi, terus ada siapa lagi nih? Nggak kesebut satu-satu. Makasih banget. Ya, ini aslinya donat bener tuh yang di belakang tuh ini ya. Kalau pengen tahu sekarang ini kesempatan banget in frame nih. Okay. Ya, kasih semuanya. Ini kamu di venue apa di kamar anakmu nih? Backgroundnya soalnya gambar bulan dan bintang agak-agak gimana? Ini kamar anak saya, Pak. Oke. Kan belum ditempati sendiri Oke, gitu ya. Oke. Bukan di venue ya, venue-nya di depan ya. Venue di depan. Oke, Ndo. Gitu. Selamat berjuang. Ya. Sukses. Siap, makasih ya. Pak Budi. Ya. Sukses juga buat Sate Ratu. Ya, oke. Tadi yang nanya kapan Pak Lanang diinterview, Pak Lanang nggak bisa diinterview karena pada saat saya lagi ngobrol begini, Pak Lanang yang in charge. Besok Pak Lanang akan siaran sendiri. Lihat aja di IG Live Sate Ratu. Suatu saat akan tiba gilirannya Pak Lanang jadi host ya. Oke, terima kasih. Thank you very much. See you again Friday. Bye-bye. Bye.